PTP ini, karena PTP itu tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap bagaimana pembuatan dan pemanfaatan media-media pembelajaran saja. Paradigma lama terkait dengan ke-PTP-an itu lebih berorientasi kepada jenis dan bentuk dari media pembelajaran. Beyond itu, sekarang itu seharusnya lebih concern terkait dengan bagaimana media-media pembelajaran itu kita kategorikan sebagai sebuah learning asset. Learning asset yang nanti mampu bisa kita gunakan untuk mendapatkan atau menciptakan pembelajaran yang mendalam. Kalau ini dikaitkan dengan bagaimana kebijakan yang diambil di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ini sangat relevan dan punya kolaborasi serta implementasi dari PTP ini sangat dibutuhkan pada konteks kekinian. Misalkan terkait dengan pembelajaran kecerdasan artifisial dan coding. Jadi di tahun pelajaran depan, pembelajaran kecerdasan artifisial dan coding ini akan menjadi sebuah mata pelajaran tersendiri di SD, SMP, SMA, dan SMK. Meski sifatnya adalah mata pelajaran pilihan, tetapi pembelajaran coding dan juga kecerdasan artifisial ini menjadi sebuah tuntutan yang sudah menjadi keharusan pada era teknologi semacam ini. Yang juga menjadi concern kementerian terkait dengan bagaimana kontribusi dari PTP itu adalah terkait dengan pembelajaran mendalam, atau selama ini publik lebih mengenalnya sebagai deep learning. Namun perlu kita pahami bersama bahwa deep learning atau pembelajaran mendalam ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran, bukan sebuah kurikulum. Karena faktanya masih ada beberapa lapisan masyarakat yang menganggap deep learning atau pembelajaran mendalam ini adalah kurikulum pengganti kurikulum merdeka. Ini harus kita luruskan. Jadi kurikulum merdeka itu tidak digantikan oleh deep learning ini. Deep learning ini nanti akan punya tiga hal yang sangat mendasar di sana, yaitu pembelajaran yang berkesadaran atau sering juga disebut mindful, pembelajaran bermakna meaningful, dan pembelajaran yang menggembirakan atau joyful. Nah, ini menjadi tantangan bagi PTP dan juga bagi teman-teman mahasiswa jika ingin mengembangkan kemampuannya lebih lanjut. Pertanyaan berikutnya, apakah teman-teman TP nanti lulusannya hanya punya kesempatan untuk beraktivitas di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya apakah memang harus bekerja di sekolah? Jawabannya tidak, karena banyak ruang, banyak lapangan yang bisa digunakan oleh lulusan TP untuk bisa bereksplorasi. Karena jabatan fungsional PTP itu tidak hanya ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Meskipun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah instansi pembina dari pengembang teknologi pendidikan ini, tetapi keberadaan PTP, keberadaan jabatan fungsional PTP itu banyak dibutuhkan di kementerian-kementerian lain, khususnya mereka yang memiliki unsur-unsur pendidikan dan pelatihan. Apakah itu bentuknya Hadiklat atau Pusdiklat, itu pasti di sana membutuhkan jabatan fungsional untuk PTP. Sekali lagi, saya mengucapkan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang diinisiasi oleh IMATEPSI, dan semoga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik dan nanti akan menghasilkan wacana-wacana baru yang kemudian bisa menjadi kontribusi bagi pengembangan pendidikan pada tataran nasional. Selamat, semoga diskusinya bisa membawa hasil yang menggembirakan. Oleh karenanya, dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, atas izin peserta webinar EdTech Volume 1 ini,
secara resmi kegiatan ini saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik, aman dan lancar dan menghasilkan kontribusi bagi pengembangan pendidikan yang bermutu untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Abdu atas sambutan dan juga pembuka kegiatan pada hari ini. Rekan-rekan sekalian, setelah mendengarkan sambutan-sambutan dari Mas Hilman, Mas Jundu, dan juga Pak Abdu yang luar biasa ini, izinkan kami untuk melanjutkan pada penyampaian informasi terkait dengan pelaksanaan program yang nantinya akan diikuti oleh rekan-rekan. Berikut merupakan tata tertib dan juga etika yang harus rekan-rekan ikuti hingga akhir acara. Yang pertama, kami harapkan peserta untuk memasuki ke dalam ruangan Zoom 10 hingga 15 menit sebelum jam webinar dimulai. Yang kedua, dengan mengikuti Zoom, berarti peserta dianggap berkomitmen mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir tanpa terganggu urusan apapun. Yang ketiga, pastikan mikrofon dalam keadaan mute saat tidak berbicara. Dan yang keempat, ketika webinar berlangsung, diwajibkan kepada para peserta untuk menyalakan kamera maupun on-cam. Yang kelima, gunakan fitur raise hand jika ingin bertanya maupun berbicara. Yang keenam, gunakan fitur chat untuk berkomunikasi dengan panitia maupun narasumber. Dan yang ketujuh, dilarang membagikan link Zoom kepada pihak lain tanpa izin penyelenggara. Dan yang kedelapan, jangan lupa untuk melakukan presensi pada akhir sesi webinar hari ini. Selain itu, saya ingatkan kepada saudara-saudara untuk sebagai syarat mendapatkan sertifikat, rekan-rekan wajib mempublikasikan insight terbaik dalam webinar ini melalui Instastory dengan menandai 4 akun berikut. Yang pertama, @imaptepsi, @edtechcareerlab, @teknologipendidikan.org.id, dan yang terakhir, @hikmah4857. Baiklah rekan-rekan, sampailah kita pada acara penyampaian materi pada pagi hari ini yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Hikmah SPD MSI selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembang Kompetensi SDM Legislatif, Sekretariat Jenderal DPR RI. Nah, berikut akan saya bacakan CV dari Bu Hikmah. Kepada yang bertugas, kami persilakan untuk menampilkan CV dari Ibu Hikmah. Berikut adalah profil dari Ibu Hikmah. Beliau merupakan alumni Kurikulum dan Teknologi Pendidikan IKIP Bandung dan program Pasca Sarjana Administrasi Pengembangan SDM Universitas Indonesia yang saat ini itu bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI. Selanjutnya, dari pelatihan dan pengalaman yang pernah diikuti oleh beliau, Bu Hikmah sebagai bagian dari kegiatan pengembangan kompetensi di samping mengikuti pendidikan formal. Ibu Hikmah itu juga telah mengikuti berbagai pelatihan di dalam maupun luar negeri. Di antaranya dari dalam negeri juga pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas, TOT, perencanaan anggaran, TOV, kesehatan revolusi mental, dan lain-lain. Dari luar negeri, beliau pernah mengikuti short course CDI ANU Australia University 2005. Dan yang kedua, beliau pernah mengikuti Legislative and Management Training Program Northern Illinois University, Amerika Serikat tahun 2024. Selanjutnya, dari riwayat pekerjaan Ibu Hikmah, selama bekerja di Setjen DPR RI, Ibu Hikmah pernah bertugas pada beberapa unit kerja. Pengalaman berpindah dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain turut memperkaya pengalaman terkait bidang tugas dan sekaligus membuka kesempatan untuk membangun jejaring kerja dengan rekan sejawat.
Di antaranya, beliau pernah menjadi bagian dari Diklat, Pusdiklat, Pusbangkom. Kemudian ada juga yang menjadi Inspektorat dan juga Biro Kerjasama Antar Parlemen atau OPR dan KSI. Pengalaman lain nih dari luar tugas pokok, di samping melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang tugas di unit kerja, Ibu Hikmah juga pernah mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan di luar bidang tugas. Di antaranya pernah menjadi anggota tim Pokja Kampus Merdeka Setjen, kemudian juga menjadi co-mentor MSIB Kampus Merdeka dan juga mentor MSIB Kampus Merdeka. Selanjutnya, nah, mungkin itu merupakan pengalaman kerja dan juga penghargaan yang pernah didapatkan Ibu Hikmah nih. Gimana? Pastinya rekan-rekan sekalian jadi penasaran banget dari materi yang akan disampaikan oleh beliau. Langsung saja kita dengarkan materi dengan topik Eptek untuk aparatur sipil negara, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di birokrasi. Kepada Ibu Hikmah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kalista. Suara saya terdengar ya Mbak ya? Terdengar jelas Ibu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur. Yang saya hormati Saudara Jundu Mufakhirul Islami selaku Sekjen Ikatan Mahasiswa Teknologi Pendidikan seluruh Indonesia ya Mas ya. Yang sudah menghubungi saya untuk berbicara di sini serta rekan-rekan mahasiswa teknologi pendidikan yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah, taufik, dan inayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul melalui virtual Zoom ini untuk sharing ya, berbagi pengalaman selama saya di birokrasi Setjen DPR RI. Kita ngobrolnya nyantai aja kali ya, nggak usah terlalu baik. Di sini saya diminta untuk tentang meningkatkan kompetensi SDM di birokrasi. Saya berbicara di sini jujur bukan karena saya lebih hebat dari teman-teman ya. Ini lebih ke saya membagi pengalaman saya setelah sekian lama saya bergabung di dunia birokrasi, terutama di Sekretariatan Jenderal DPR RI. Ada beberapa hal yang mungkin menarik buat saya ketika diminta oleh Mas Hilman untuk berbagi dengan teman-teman yang teman-teman di sini gitu ya. Yang pertama buat saya jujur ketika saya baru lulus dari, kebetulan saya diterima di Setjen DPR RI itu tidak lama setelah saya lulus dari S1 saya di Kurikulum dan Teknologi Pendidikan IKIP Bandung yang sekarang adalah UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi saat itu memang teknologi itu memang belum dikenal luas baik di dunia pendidikan itu sendiri maupun di luar gitu ya. Jadi pernah saya satu kali melamar kerja waktu itu sebelum saya diterima di Setjen DPR, saya pernah melamar pekerjaan di beberapa sekolah gitu, dan pernah ada salah satu kalimat yang mungkin
eh, menjadi salah satu pemicu saya untuk bisa menjadi melakukan sharing session kepada teman-teman saat ini, yaitu eh, kalau lulusan teknologi pendidikan itu dikasih kesempatan untuk ngajar apa ya gitu kan. Padahal secara kelulusan waktu itu saya juga selain lulus dari kurikulum dan teknologi pendidikan kan juga kita mendapatkan sebagai tenaga kependidikan kan mendapatkan akta 4 ya, zaman saya dulu itu akta 4 yang istilahnya adalah merupakan bagian dari sertifikasi untuk bisa melakukan kegiatan proses belajar mengajar gitu ya. Tapi ternyata ketika saya melamar pekerjaan untuk menjadi salah satu tenaga pendidikan di salah satu sekolah, mereka masih belum mengenal teknologi pendidikan. Di situ agak muncul agak pesimis saya gitu kan. Waduh, sekolah aja nggak bisa terima saya gitu kan. Eh, Apalagi yang lainnya gitu kan. Tapi alhamdulillahnya Allah memberikan kesempatan berikutnya kepada saya untuk mengikuti seleksi CPNS di DPR RI, dan pada saat itu dibutuhkan tenaga untuk di lembaga diklat. Ya, waktu itu masih di unit S1 3 di bagian diklat, masih di bawah Biro Kepegawaian Setjen DPR RI. Saya mengikuti tahapan seleksi beberapa kali dan alhamdulillah dikasih kesempatan dan diizinkan untuk bekerja di Setjen DPR RI. Nah, dari situlah mulai berproses. Saya berproses menerapkan ilmu yang pernah saya dapat di mana di lingkungan kampus gitu kan. Selanjutnya tidak selesai sampai di situ. Tantangan saya sebagai tenaga kependidikan, pada saat itu saya jujur saya masih sendiri waktu itu untuk sebagai orang yang berlatar belakang dari dunia teknologi pendidikan saat itu. Jadi ya saya memulai dari nol dan banyak belajar dari senior-senior yang sudah pernah berkecimpung, walaupun ya referensinya saat itu masih belum sebanyak sekarang ya, karena belum banyak juga orang-orang bisa menerima lulusan dari teknologi pendidikan gitu kan. Seiring waktu eh, peran teknologi pendidikan itu mulai berkembang setelah tahun 2017 ya. Di 2017 itu Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran mulai berkembang, yang diatur dalam peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2017. Mungkin bisa di share screen ya Mbak ya, terkait dengan peraturan Menpan tentang Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran. Nah, di sini mulailah berkembang peran-peran dari teknologi pembelajaran, pengembang teknologi pembelajaran. Di sini Permenpan nomor 28 tahun 2017 itu menyebutkan bahwa pengembang teknologi pembelajaran merupakan PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk pengembangan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran. Nah, di sana disebutkan bahwa tugas jabatan dari Jabatan Fungsional
pengembang teknologi pembelajaran adalah melakukan analisis dan pengkajian, perencanaan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran. Selanjutnya, eh, ketika jabatan fungsional itu diemban oleh seorang pegawai, dalam hal ini PNS di instansi pemerintah, karena dia merupakan jabatan fungsional, maka dia mempunyai unsur kegiatan dan tugas jabatannya. Di sini diuraikan bahwa unsur utama dalam kegiatan tugas jabatan pengembang teknologi pembelajaran yang pertama adalah unsurnya adalah yang pertama unsur pendidikan, di mana untuk bisa menjadi pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran, seorang PNS itu harus memenuhi kriteria sebagai yaitu yang pertama dari sisi pendidikan bahwa memiliki ijazah pendidikan formal, lalu mengikuti pelatihan prajabatan sebagai syarat untuk bisa menjadi PNS. Yang berikutnya adalah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis ataupun fungsional di bidang teknologi pembelajaran dan dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat. Lalu yang kedua yaitu pengembangan teknologi pembelajaran. Nah, di sini unsur utama ya pengembangan teknologi pembelajaran itu yaitu yang pertama, seorang pengembang teknologi pembelajaran itu harus mampu menganalisa dan mengkaji model teknologi pembelajaran yang akan diterapkan pada kegiatan pelatihan di instansinya, lalu merancang model teknologi pembelajaran yang akan diterapkan pada setiap kegiatan pelatihan. Yang berikutnya adalah memproduksi media pembelajaran. Yang keempat, menerapkan model dan pemanfaatan media pembelajaran. Selanjutnya, pengendalian model pembelajaran dan melakukan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. Yang berikutnya adalah unsur utama lain yaitu pengembangan profesi. Jadi selain pendidikan, dia mengembangkan pemanfaatan teknologi pembelajaran di instansinya. Pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran juga harus dapat mengembangkan profesinya melalui pembuatan karya tulis dan karya ilmiahnya yang ada hubungan dengan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran, lalu penerjemahan penyaduran buku dan bahan lainnya, serta penyusunan buku pedoman atau ketentuan pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang pengembangan. Lain unsur utama dalam pelaksanaan jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran, di sini juga ada unsur penunjangnya, yaitu unsur penunjangnya seorang pengembang teknologi pembelajaran diharapkan juga mampu untuk melakukan kegiatan pengajaran atau pelatihan pada diklat fungsional, lalu peran serta dalam seminar lokakarya, terus keanggotaan dalam organisasi profesi, keanggotaan dalam tim penilai kinerja fungsional PTP, lalu penghargaan dan tanda jasa, serta memperoleh ijazah gelar kesarjanaan lainnya sebagai bentuk pengembangan profesinya dia. Selanjutnya, nah ini ketika teman-teman misalnya sudah diterima untuk menjadi seorang pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran, teman-teman harus melakukan tugas-tugas dan hasil kerjanya ditunjukkan dengan butir-butir kegiatan sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu melakukan analisa kebutuhan teknologi pembelajaran, lalu melakukan laporan analisis kebutuhan teknologi pembelajaran, melakukan studi kelayakan dan membuat laporannya,
lalu merancang model atau aplikasi pembelajaran yang berbasis pembelajaran, lalu membuat naskah standar layanan mode aplikasi, membuat pedoman, petunjuk, lalu laporan studi kelayakan, dan banyak lagi ya, ada sekitar 20 hasil kerja yang dituangkan dalam butir kegiatan. Kenapa ini dituangkan hasil kerjanya itu secara rigid? Karena untuk jabatan fungsional memang di situ udah di peraturan Menpannya itu dengan jelas disebutkan bahwa hasil kerjanya harus sesuai dengan butir-butir kegiatan sebagai berikut. Walaupun pasca tahun 2003, Permenpan 1 2003 memang sudah tidak ada lagi penilaian dengan angka kredit, tapi tetap untuk pelaksanaan tugasnya para pejabat fungsional itu harus mengikuti butir-butir kegiatan yang akan menjadi acuan dalam penilaian kinerja mereka. Jadi beda ya, yang membedakan jabatan fungsional dan jabatan struktural di instansi pemerintah, yaitu kalau untuk fungsional itu lebih jelas tahapan-tahapan untuk pelaksanaan tugasnya. Kalau di struktural itu lebih penekanannya lebih banyak ke manajemen, bagaimana seorang pejabat struktural itu memanage bawahannya dan mengatur sistem kerja dengan para bawahan dan koleganya gitu. Kalau di fungsional itu lebih ke fokus ke tugas-tugas yang ada nilai hasil kerja dan butir kegiatannya. Lalu yang berikutnya di sini kita peran teknologi pembelajaran, teknologi pendidikan dalam pengembangan SDM. Saya bercerita khususnya di Setjen DPR RI ya. Jadi pasca COVID, jadi kalau mungkin baru passionnya untuk adanya tenaga pengembang teknologi pendidikan itu mulainya berkembang 19 ya. Di situ semua pola pembelajaran itu harus berubah dari yang sebagian besar adalah pembelajaran klasikal, yang ketika mungkin unsur penerapan teknologinya tidak terlalu kuat gitu kan. Jadi masih ada proses-proses yang di luar itu gitu kan. Jadi seiring dengan perkembangan dengan munculnya COVID-19, mau nggak mau kita dipaksa untuk bisa menggunakan teknologi sebagai salah satu unsur yang menjadi dari yang pembelajaran klasikal, benar-benar klasikal, dan berubah menjadi virtual. Dan itu saya alami pada saat saya mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas. Kebetulan saya ikut pelatihan kepemimpinan pengawas itu di tahun 2020 pas masih COVID ya. Nah, si COVID, jadi saat itu kita memang belum begitu siap untuk mengubah pembelajaran dari yang klasikal ke virtual gitu kan. Jadi benar-benar berubah itu, dan saya termasuk salah satu yang menyaksikan bagaimana sulitnya mengubah dari klasikal murni ke virtual. Jadi saat itu saya belajar hampir sehari itu hampir 12 jam, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 atau 10 malam full Zoom gitu kan. Dan efeknya adalah banyak teman-teman yang akhirnya merasakan ada yang vertigo, ada yang mengeluhkan badannya
sakit-sakit semua, dan kalau saya sendiri tiba-tiba harus menggunakan kacamata dari yang tadinya tidak berkacamata gitu. Jadi itu kerasa sekali karena belum ada metode pembelajaran lain selain memvirtualkan pembelajaran klasikal. Jadi kalau yang klasikalnya harus 12 jam, jadi di situ virtualnya pun berubah jadi 12 jam. Namun seiring perkembangan berikutnya akhirnya muncul pembelajaran sinkronus dan asinkronus, di mana para peserta pelatihan itu bisa belajar dengan tidak harus full 12 jam di depan layar komputer, tapi bisa dengan mengatur pembelajarannya dengan non klasikalnya seperti penggunaan LMS-nya, terus sinkronus asinkronus yang terjadwal dengan pengajarnya, dengan mentornya dan sebagainya. Ya, itu. Jadi begitu besarnya peran teknologi pendidikan dalam pengembangan SDM, khususnya di lembaga pelatihan ya. Nah ini manfaatnya, aksesibilitas, efisiensi, kolaborasi dan inovasi. Oke, dari sisi efisiensi, gak apa-apa ya, saya tidak runut ya. Maksudnya kalau saya hanya membacakan slide mungkin agak membosankan. Jadi mungkin saya akan sedikit lompat-lompat terkait materi yang sudah saya sampaikan ke panitia ya. Nanti mungkin akan lebih banyak tanya jawabnya kali ya. Di sini tadi ada di sini manfaat teknologi pendidikan dalam pengembangan SDM, diantaranya aksesibilitas. Jadi ya banyak karena sekarang itu ya berkembang. Oh ya, saya bicarain dulu nih kebijakan dalam transformasi pembelajaran. Akhirnya sebagai dampak dari pasca COVID-19, peran teknologi pembelajaran, teknologi pendidikan itu makin meluas, sehingga ada sekarang kita mengenal pola-pola pelatihan itu dengan tidak lagi murni klasikal, tapi ada non klasikalnya, ada sinkronus, asinkronus gitu. Dan karena LAN sebagai instansi pembina untuk kegiatan pelatihan khususnya kepemimpinan, maka LAN mengeluarkan peraturan nomor 6 tahun 2022 tentang perubahan atas Perlan nomor 5 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, dan di situ ada beberapa panduan tentang metode pelatihan yang bisa dikembangkan setelah sebagai perkembangan dari pasca COVID ya. Jadi ada pembelajarannya, tetap ada pembelajaran klasikalnya, tapi ada pembelajaran mandirinya juga metodenya. Terus ada e-learning baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu ada metode-metode lainnya. Nah di sini dari perkembangan ini akhirnya muncul tuh tantangan-tantangan untuk teman-teman mungkin bisa nanti jadi ketika nanti ingin terjun sebagai tenaga pejabat fungsional di bidang pengembangan teknologi pendidikan itu, jadi banyak sekali peluang untuk bisa mengembangkan media pembelajaran untuk yang digunakan dalam berbagai bentuk pembelajaran. Keterampilan kunci, nah ini yang penting juga ya bagi teman-teman perhatikan. Jadi keterampilan kunci dari PTP diantaranya melakukan logi,
pembelajaran, terus studi kelayakan, membuat rancangan, menyusun standar layanan, terus dan banyak lagi ya, ada sekitar 20 keahlian yang harus dimiliki oleh tenaga pengembang teknologi pembelajaran. Lalu peluang inovasi pembelajaran di lingkungan birokrasi. Nah, ini jadi di sini peran PTP juga penting untuk di lingkungan birokrasi. Yang pertama yaitu dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi penyelenggaraan layanan publik. Nah, di sini peran PTP juga ada gitu kan, lalu meningkatkan partisipasi pengguna layanan, mempercepat penyerahan birokrasi, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas, serta mendukung pengembangan keterampilan abad 21 seperti literasi digital dan kolaborasi. Nah, terkait dengan keterampilan abad 21, literasi digital dan kolaborasi, ini pun sudah pernah dilakukan assessment terhadap PNS. Waktu itu saya ikut di tahun 2023. Itu kami di assessment oleh BKN terkait dengan kemampuan keterampilan literasi. Jadi sudah juga sekarang berkembang untuk PNS itu ada tes kemampuan literasi digitalnya. Yang berikutnya adalah tantangan nih. Kita tidak setiap pelaksanaan tugas tentu tidak akan lepas dari tantangan ya, terutama untuk di lingkungan birokrasi. Sebagaimana kita ketahui kan, birokrasinya di Indonesia itu daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Kalau mungkin untuk teman-teman yang ada di Jakarta atau yang ada di Pulau Jawa, hal-hal yang berupa kesenjangan digital, terus keterbatasan infrastruktur, mungkin tidak terlalu jauh dengan di Jakarta ya, kalau yang untuk yang di sekitar Pulau Jawa. Tapi yang berada di daerah-daerah terdalam ini merupakan tantangan juga, yaitu ada kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur, terus kurangnya kompetensi digital guru dan tenaga pengajar, serta kompleksitas teknologi, lalu kekurangan infrastruktur, serta keamanan informasi. Kalau yang terkait dengan keamanan informasi, kita semua juga udah tahu ya bahwa kita itu masih rentan untuk kena hack gitu ya. Keamanan informasi di kita itu masih kurang ini. Jadi jujur pengalaman saya kemarin juga ketika mengurus proses akreditasi, karena lembaga pelatihan yang ada di Indonesia pun harus mendapatkan akreditasi dari LAN. Nah, itu cukup terganggu pada saat kami mengajukan akreditasi yang terkait dengan keamanan informasi. Jadi ketika kami melakukan akreditasi harus mengupload beberapa persyaratan, dan ternyata waktu itu sempat kena hack juga ya. Jadi akhirnya di situ kami belajar untuk bagaimana menciptakan mengalih teknologikan beberapa persyaratan untuk selanjutnya bisa di-upload, tapi tidak dengan dengan cara yang lebih aman gitu kan. Nah, selanjutnya mungkin kurang lebih itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sedikit kalimat motivasi yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua, bahwa kesuksesan datang dari usaha yang tidak pernah berhenti, lalu keberhasilan bukan milik orang yang pintar, tapi keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Jadi apapun itu tantangannya di dunia kerja, atau untuk teman-teman yang baru lulus dan sedang mencari kerja, yakinlah bahwa semua usaha yang kita lakukan untuk mencapai keberhasilan itu semuanya akan
punya nilai tersendiri dan akan ada prosesnya sendiri. Jadi jangan pernah putus asa, karena jujur saya pun mengalami ketika saya harus yaitu karena keterbatasan pemahaman tentang pelajaran, tapi saya ambilnya dari sisi positif ya. Jadi saya jujur kalau bilang PTP kadang-kadang saya merasa malu, saya agak-agak murtad dari PTP karena apa ya, saya saat ini tidak banyak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pengembang teknologi pembelajaran. Saya lebih banyak mengurus kegiatan administrasi mulai dari penyiapan anggaran dan proses-proses administrasi lainnya. Tapi kecintaan tidak terputus ketika saya harus menyelesaikan tugas-tugas administrasi. Saya punya akhirnya saya ambil sisi positif dan saya kembangkan dengan cara salah satunya saya menjadi mentor, terus memberikan masukan kepada teman-teman terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan oleh Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. Oh ya, sebagai informasi tambahan juga, saat ini untuk tahun ini yang rencananya kemarin itu kan sudah ada pengumuman calon ASN CPNS tahun 2024 ya, dan ternyata diundur. Itu Sekjen DPR RI kemarin itu menerima PTP jabatan fungsional PTP untuk 4 orang CPNS. Lalu saya cek juga sekarang sudah makin banyak. Kemarin saya juga teman-teman di Setnek juga banyak. Terus ini jadi instansi-instansi pemerintah mulai banyak menerima alumni-alumni teknologi pendidikan untuk bergabung di lembaga diklatnya atau lembaga pengembangan pusat pengembangan kompetensi SDM-nya. Saya berharap mudah-mudahan kegiatan ini pun bisa memberikan lebih luas gambaran yang lebih luas dan lebih mensosialisasikan jabatan teknologi pengembang teknologi pembelajaran dan jurusan teknologi pendidikan untuk bisa lebih berkecimpung di salah satunya di birokrasi di instansi pemerintah. Tetap semangat, selalu ada jalan, selalu ada kesempatan untuk orang-orang yang mau berusaha dan terus berjuang untuk mencapai cita-citanya. Mungkin itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia teman-teman sekalian, pemaparan materi yang sangat informatif dan insightful dari Ibu Hikmah. Mungkin selanjutnya akan langsung saja memasuki sesi tanya jawab. Jadi bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand atau tuliskan pertanyaan di kolom chat. Nah, kita lihat di sini sekarang juga sudah memiliki partisipan yang sangat bersemangat gitu ya. Mungkin bisa juga langsung saja dan sekedar mengingatkan untuk para penanya untuk mengaktifkan kameranya nih. Silakan kepada Mbak Neti Sulatri untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih Mbak atas waktunya kepada kami. Mohon izin kami memperkenalkan diri. Kebetulan kami mendapatkan informasi ini dari grup WhatsApp yang sama-sama pengembang teknologi pembelajaran. Kepada Ibu Hikmah juga memberikan motivasi kami, Bu. Kami di jabatan fungsional sebagai pengembang teknologi pembelajaran yang ada di Kementerian Agama. Ini katakanlah anak yang baru lahir ya Bu ya. Karena Kementerian Agama khususnya itu baru berdiri untuk jabatan fungsional di tahun 2021. Jadi kebetulan kami di SK-kan ke jabatan fungsional
pengembang teknologi pembelajaran di tahun 2021. Yang sebelumnya di Kementerian Agama, Bu, belum ada jabatan fungsional karena ada aturan baru bahwa eh, jabatan fungsional untuk eselon 4. Nah, itu kami terkena penyetaraan untuk jabatan fungsional dan kebetulan saya eh, mendapat amanah di pengembang teknologi pembelajaran. Terima kasih Bu Hikmah atas masukan dan sarannya. Kebetulan kami di Kementerian Agama itu sedikit sekali Bu pengembang teknologi pembelajaran. Apalagi kami kan instansi vertikal. Artinya di Kementerian Agama Pusat juga khususnya di Dirjen Pendis ya Bu ya. Sedikit yang memberikan motif gimana cara mengembangkan kompetensi bagi ASN yang diamanahkan sebagai pengembang teknologi pembelajaran. Jadi kami di sini menggali sendiri, bahkan kami ikut sebagai anggota di APTPI, Bu. Jadi Asosiasi Pengembang Teknologi Pembelajaran yang sebagai lembaga binaan kami di Pusdatin. Nah, disinilah kami ada sedikit ya, maksudnya ilmu Bu, sharing terkait pengembang teknologi pembelajaran. Dan kebetulan juga kami di Kementerian Agama itu di TUSI Pendidikan Madrasah yang menangani kurikulum dan kesiswaan. Jadi memang masuk ya Bu Hikmah ya, maksudnya apa yang kami kerjakan di kantor itu ada hubungan dengan pengembang teknologi pembelajaran. Dan sekarang ini kami masih proses mengembangkan kompetensi Bu, baik dari anak-anak siswa-siswa yang ada di madrasah. Gimana caranya agar anak-anak yang di madrasah kita lebih maju penggunaan teknologinya yang ada di sekolah-sekolah. Jadi ini sharing bagi kami yang di Kementerian Agama, walaupun pengembang teknologi pembelajaran di instansi lain seperti di Balai Guru Penggerak atau di BPGP ya Bu ya, itu juga kami terus berkoordinasi, bahkan kalau ada webinar, ada kegiatan-kegiatan terkait teknologi pembelajaran, dan itu menjadi penyemangat kami Bu, penyemangat kami walaupun kami ini sebenarnya dari instansi kami ini sedikit sekali karena sebagai baru ya Bu ya, pengembang teknologi pembelajaran, kami menggali sendiri dan alhamdulillah bisa bergabung di ETES ini. Dan kami mohon bantuan juga kepada Ibu Hikmah dan teman-teman lain ya. Kalaupun nanti ada webinar, ada apa, dan insya Allah kami akan terus berkompetensi. Artinya ini tugas yang dikasihkan oleh negara. Gimana caranya biar pengembang teknologi, khususnya di instansi kami sendiri ya, di madrasah, di Kementerian Agama itu bisa berkembang. Buat siswa-siswa yang ada di madrasah, dan kami juga berharap kepada penyelenggara ITET ini. Terima kasihlah kepada kami yang memberikan kesempatan kepada PTP yang senior seperti kami ini, junior ya, yang baru yang bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang kami dapat dari instansi-instansi yang berhubungan dengan Kementerian Agama. Itu Bu. Kemudian yang permasalahan yang kami hadapi di sini Bu, kami di Kementerian Agama sudah hampir 4 tahun ya Bu, 4 tahun lebih lah. Nah, cuman untuk pengembang teknologi pembelajaran terkait formasi sendiri, kami masih bingung Bu, karena memang dari Kementerian Agama Pusat belum mengkoordinir, bahkan kami kemana langkahnya juga kami belum tahu. Jadi gitulah kami tadi. Ya, kami tidak terlalu mikirkan itu juga sih. Yang penting kami intinya niatnya
kalau sudah insya Allah diamanahkan sebagai pengembang teknologi, menggali ilmu, ya mudah-mudahan nanti insya Allah ada jalan keluarnya untuk pengembangan kompetensi bagi kami pengembang teknologi pembelajaran. Mungkin kami minta masukannya Bu Hikmah, motivasi bagi kami lah untuk pengembang teknologi pembelajaran, bagi teman-teman yang kalau di kantor itu ada 3 Bu, tapi yang aktif itu saya sendiri. Jadi saya yang menggali ilmu-ilmu, saya yang mencari juga pengembang teknologi kan, karena saya yakin walaupun latar belakang masih baru juga untuk pengembang teknologi pembelajaran, karena ini mungkin menarik bagi kami. Mudah-mudahan nantinya bisa menularkan teman-teman yang masih belum mengenal, masih belum mengetahui teknologi-teknologi pengembang bagi ASN yang ada di lingkungan kami. Jadi kami mohon motivasi trik-trik bagi kami untuk pengembang teknologi. Terima kasih Bu Hikmah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak Kalisa, ini ditanggapi satu-satu atau bagaimana ya, Mbak? Mengikuti dengan Bu Hikmah, apa mau langsung dijawab? Oke, baik, mungkin saya respon satu-satu ya. Saya khawatirnya nanti kalau dikumpulkan saya jadi lupa, mumpung saya ingat. Baik, Ibu Neti, terima kasih ya Bu untuk sharingnya Ibu juga nih. Ibu sebelumnya apa ya Bu posisinya Bu? Sebelumnya kami di Kementerian Agama itu sebagai kepala seksi Bu, kepala seksi yang membidangi pendidikan yang ada di madrasah. Cuman di tahun 2021 semua eselon 4 kepala seksi dialihkan ke jabatan fungsional. Jadi kebetulan saya mendapatkan amanah di PTP, Bu. Oke. Baik, Ibu. Memang sebagai informasi aja untuk teman-teman yang di luar birokrasi, untuk teman-teman yang masih mahasiswa, memang saat ini ada beberapa kebijakan terkait jabatan struktural. Jadi jabatan struktural untuk eselon 3 dan eselon 4 memang mulai dikurangi ya Bu Neti ya sekarang. Jadi ada beberapa eselon 3 dan eselon 4 di instansi pemerintah yang harus segera beralih fungsi ke jabatan fungsional. Saya pun kemarin sempat ikut dan jujur Bu, memang di Setjen DPR juga pengembang teknologi pembelajarannya juga baru tahun ini ada pengisi jabatannya gitu. Sebelumnya masih jadi tugas WI dan penelaah teknis kebijakan yang ada di lingkungan Pusmakom Setjen DPR RI. Jadi saya pun sempat mengikuti uji kompetensi untuk ikut beralih ke jabatan fungsional gitu kan, dan sudah sempat lulus juga gitu kan. Namun sepertinya saya belum mendapatkan izin dari instansi untuk bergabung untuk jadi pejabat fungsional. Akhirnya saya masih bertahan di jabatan struktural saya gitu ya Bu. Terkait dengan jabatan fungsional, mungkin Ibu bisa banyak belajar dengan teman-teman yang sudah lebih dulu bergabung sebagai pengembang teknologi pembelajaran. Saya walaupun bukan pejabat fungsional di bidang pengembang teknologi pembelajaran, tapi karena masih berkecimpung di dunia pendidikan, saya sering berdiskusi dengan teman-teman PTP yang ada di Kementerian Sekretariat Negara. Itu saya punya teman yang sudah posisinya adalah PT Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya. Sudah cukup lama beliau berkecimpung di dunia pengembangan teknologi pembelajaran. Lalu untuk instansi pembinanya ada di ini ya Bu ya, Kemendikbud ya Bu ya, Kementerian Pendidikan Pusdatin. Iya, Pusdatin. Nah, benar. Itu lalu untuk kemarin juga
lumayan bagus sih Bu, di Kementerian Keuangan juga teman-teman PTP-nya juga kemarin saya juga ikut ini apa ikut melihat bagaimana proses mereka mengembangkan pembelajaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada yang menjadi tugas dan tugas dari jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Intinya semangat terus ya Bu ya, semangat terus. Ya. Kita terus mempelajari dan mengembangkan kompetensi dan kemampuan kita agar bisa menjadi pejabat fungsional yang sesuai dengan standar yang diharapkan untuk jabatan fungsional tersebut ya Bu ya. Ya. Oke, baik Ibu, mungkin itu saja respon dari saya untuk Bu Neti. Makasih Bu. Sama-sama belajar Bu. Terima kasih Bu Hikmah. Ya, makasih Bu Neti. Oke, lanjut. Ya, baiklah. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Neti Sulatri. Nah, rekan-rekan ini sudah ada beberapa penanya yang lain. Mungkin dari yang bertanya terlebih dahulu ada Ibu Salwa Gaitsa. Dipersilakan. Izin, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar jelas. Alisnya? Iya. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Gaitsa Mailavia. Sebelumnya saya merupakan alumni teknologi pendidikan dari UM. Baru lulus ke tahun kemarin 2024. Dan saat ini saya diamanahi sebagai operator pendataan di Madrasah Aliyah di Sibolga, Sumatera Utara. Jadi di sini saya mau sharing sedikit ya Bu Hikmah, dan juga mungkin nanti bisa dapat saran dan solusi terkait permasalahan di sini. Jadi sebelumnya memang saya tadi mendengarkan tanggapan dari Bu Neti bahwa memang di Kementerian Agama pun sedikit sekali ya untuk para teknolog pendidikan, para pengembang teknolog pendidikan itu masih sedikit sekali. Dan kemarin juga saya mengikuti CPNS. Dan harapan saya kemarin itu adalah mungkin di Kementerian Agama akan dibuka peluang nih untuk seorang teknolog pendidikan, seorang pengembang teknolog pendidikan. Namun dilihat dari seleksi kemarin saja memang porsi untuk penerimaan pengembang teknologi pendidikan itu tidak ada. Dan awalnya saya memilih ke situ, namun ternyata ketika saya buka di CASN ternyata tidak ada untuk Kementerian Agama. Dan akhirnya saya coba untuk apply di Kementerian Kebudayaan. Nah, melihat dari situ saja, saya analisis kenapa masih sedikit ya Bu dari kementerian-kementerian ini yang merekrut seorang pengembang teknologi pendidikan gitu. Padahal kita tahu bahwa teknologi pendidikan kan tidak hanya berkecimpung hanya untuk terkait pembelajaran gitu Bu. Sedangkan SDM di semua kementerian itu dituntut untuk memiliki kemampuan literasi digitalnya pun harus tinggi. Bagaimana cara kita beradaptasi juga dengan kemajuan teknologi yang sekarang gitu. Di sini Ibu di Madrasah Aliyah kami memang dari pihak provinsi pun sudah terkait untuk peningkatan ini ya Bu, kompetensi SDM memang sudah banyak cara program kerjanya. Biasanya terkait dengan pelatihan. Nah, pelatihan ini biasanya memang dikoordinir sama Balai Diklat Bu, Balai Diklat Kanwil. Nah, cuman memang flow ininya banyak sedikitnya pelatihan memang bisa saya akui tidak rutin. Untuk ibaratnya dalam satu semester itu kita hanya bisa hitung jari berapa banyak pelatihan yang diselenggarakan oleh mereka gitu. Mungkin juga dampak dari COVID-19 kemarin ya Bu, akhirnya muncul juga pelatihan-pelatihan daring, terus mungkin ada masif
learning, mungkin ada yang sudah menggunakan MOOCs. Nah, di Kemenak itu juga sudah ada sebenarnya, yaitu dengan dari aplikasi Si Pintar. Mungkin Bu Neti juga tahu tentang Si Pintar ini. Memang mereka membuka beberapa course yang mungkin short course itu selama paling lama itu sebenarnya 3 hari gitu Bu. Cuman kendalanya yang kami hadapi di sini adalah lebih ke SDM gurunya gitu loh Bu. Guru termasuk bimbang juga di sini Bu. Kalau kita hanya jaga-jaga dari BDK saja, panggilan untuk pelatihan guru dari BDK provinsi itu kan tidak bisa Bu semasif kalau kita ikut e-learning nih atau kita ikut online course gitu. Nah, dan itu pun pembagian kuota antar madrasah itu pun nggak bisa rata Bu. Jadi misalnya di satu daerah itu ada 3 madrasah. Nah, kuota dari provinsi mungkin hanya 5 orang saja per daerahnya. Nah, itu otomatis kan akan masuk ke setiap madrasah negeri itu kan dapat Bu. Nah, jadi sisanya ibaratnya hanya 2 kuota dari madrasah swasta. Itu tidak bisa nggak bisa rata gitu loh Bu. Nggak bisa rata, setiap madrasah itu bisa memberangkatkan gurunya mengikuti pelatihan di BDK. Nah, kalau kita fokuskan ke aplikasi Si Pintar yang dengan konsepnya adalah pelatihan online learning gitu ya Bu. Nah, itu kembali permasalahannya adalah ke dirinya guru itu sendiri Bu. Jadi kadang mungkin apalagi khususnya kan kalau ASN kan kita ngisi Ekin nih Bu. Nah, di Ekin kan biasanya ada terkait tentang pengembangan kompetensi diri. Nah, gitu kadang ada guru yang mungkin terlewatkan, terus tidak bisa maksimal gitu loh Bu dengan mengikuti pelatihan dari Si Pintar ini. Jadi saya di sini yang statusnya masih guru honorer, masih pegawai honorer, dan juga apalagi dengan background di teknologi pendidikan tuh nggak ngerasa jadi dilema ini Bu. Kalau kita memang kalau saya tanya ke guru-guru di sini, mereka lebih suka dengan pelatihan yang langsung nih Bu, kayak seperti pelatihan dari BDK. Namun kita belum tahu sampai kapan ini jatah kita dapatnya gitu loh Bu. Kan nggak mungkin satu-satu event misalnya pelatihan geografi, pelatihan matematika. Semua guru matematika dalam satu madrasah kan nggak mungkin Bu berangkat semua. Jadi muncullah dilema-dilema yang jadi serba salah gitu loh Bu. Jadi mungkin bisa nggak mungkin ada motivasi dari Ibu atau mungkin ada saran nih gimana biar bisa ada peluang memanfaatkan peluang yang ada. Semisal nanti ada pelatihan online, walaupun ibaratnya Bu nanti ada pelatihan dari luar Kementerian Agama ataupun mungkin dari Sekjen DPR akan ini mau bikin massive online learning, mungkin nanti bisa di-share juga gitu Bu. Iya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Mbak, izin saya langsung respon lagi aja ya. Izin Bu Sawa, ya memang jadi begini Bu, terkait dengan proses rekrutmen pegawai yang ada di instansi pemerintah itu memang tidak serta-merta ketika kita membutuhkan membutuhkan orang untuk duduk di suatu formasi jabatan itu tidak bisa langsung ada ya Bu ya. Jadi kita perlu setiap instansi yang akan melakukan rekrutmen terhadap pegawai itu kan harus atas persetujuan Menpan juga ya Bu ya. Jadi di yang namanya di SDM, jadi pengelolaan SDM itu kan nanti setiap unit kerja itu setiap instansi itu kan harus melakukan penghitungan formasi ya kan, penghitungan formasi dan terjadi pengisian jumlah SDM yang mengisi formasi itu gitu ya Bu. Jadi walaupun mungkin saat ini memang sedang berkembang jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran,
tapi tidak semua instansi bisa langsung mengajukan pengisian formasi jabatan itu ya Bu. Contohnya ya ini pun saya alami ketika saya kemarin itu sempat mengikuti uji kompetensi untuk menjadi analis pengembangan kompetensi SDM, analis Bangkom. Itu pun saya udah lulus. Pada saat itu prosesnya adalah, saya cerita tentang proses saya dulu ya Bu, biar kita sama-sama punya gambaran tentang yang jelas tentang bagaimana proses pengadaan atau formasi pegawai gitu ya Bu. Jadi saya pernah ikut untuk uji kompetensi pengisian jabatan analis pengembangan kompetensi. Nah, di situ memang ada jabatan itu dan itu di bawah instansinya di bawah binaan LAN. Lalu saya ikut uji kom pada saat itu dan sementara sebetulnya di instansi kami itu belum ada formasi untuk jabatan itu gitu. Jadi masih dalam proses pengajuan pengisian jabatan itu. Nah, saya waktu itu berpikirnya bahwa udahlah sambil proses pengisian formasi saya uji kom saja gitu kan, biar nanti begitu formasinya ada saya bisa langsung menggunakan hasil uji kom itu untuk duduk di posisi tersebut. Ternyata setelah saya lulus dan hasil uji kompetensinya itu ternyata berlakunya pun tidak terlalu lama. Itu akhirnya ketika saya sudah lulus, posisi jabatan di instansi kami itu belum ada. Akhirnya masa berlaku hasil uji kom saya hangus dan saya tidak bisa jadi pejabat fungsional itu. Padahal kalau secara ini saya sudah membayangkan udah di posisi saya madya gitu kan. Ternyata memang belum rezeki gitu ya. Akhirnya ya belum rezeki ya, akhirnya ya udah seperti itu. Mungkin itu gambaran yang ingin saya sampaikan ke Bu Salwa bahwa tidak serta-merta untuk jabatan itu harus selalu ada pada saat itu dibutuhkan. Jadi mungkin hal lain yang mungkin kita perlu perhatikan adalah untuk mengantisipasi itu atau langkah alternatifnya ya mungkin kita tanpa harus sambil menunggu ada kesempatan untuk berada di posisi jabatan tersebut, kita bisa untuk terus berusaha mencoba untuk mengembangkannya dulu ya Bu, mengembangkan programnya dulu. Jadi kita tidak harus menunggu ada formasi, tapi kita upayakan untuk bisa menerapkan ilmu yang kita punya untuk bisa memajukan organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi gitu ya Bu. Jadi sebetulnya nggak ada yang sia-sia. Mudah-mudahan dengan upaya Ibu untuk mencoba untuk mengembangkan pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pengembangan teknologi pembelajaran, mungkin nanti akan ada kesempatan untuk Ibu berada di posisi itu, akan terlihat gitu. Oh, ini orang punya minat dan bakat untuk ada di situ. Nanti pelan-pelan Ibu juga bisa mengusulkan untuk ya gimana kalau seandainya disiapkan posisi ini dan formasi ini. Karena jujur saya waktu itu juga kenapa saya bisa berbicara tentang formasi pengembangan teknologi pembelajaran walaupun saya tidak jadi PTP gitu ya. Jadi dengan posisi saya sebagai Kasubag TU waktu itu diminta oleh kapus kami, Kapus Diklat untuk Mbak tolong dong dikaji gitu kan, dipelajari terkait dengan jabatan fungsional ini dan coba tolong ajukan ke SDM, ke Biro SDM untuk menyiapkan formasi ini dan mudah-mudahan ke depannya bisa siap formasi ini dan itu yang pengalaman pribadi yang saya lakukan. Jadi walaupun saya tidak menjadi pengembang teknologi pembelajaran, jadi saya berupaya, oke, Bu, kita butuh TTP untuk formasinya, mungkin akan saya bantu untuk menghitung kira-kira kebutuhan kita berapa orang. Jadi proses itu yang saya alami, makanya mungkin saya bicara di sini karena saya melewati proses itu ya Mbak. Lalu untuk mudah-mudahan ke depannya
eh, kita bisa kami juga sedang berproses untuk ke depannya mau untuk bisa melibatkan teman-teman dari luar instansi kami untuk bergabung. Hal lainnya mungkin untuk pembelajaran pelatihan-pelatihan lainnya bisa juga kita memanfaatkan kayak ada di LAN itu kan ada ASN berpijar dan sebagainya. Itu juga ada pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya tidak berbayar dan bisa kita ikuti. Karena jujur kami juga kan di Setjen DPR juga itu kan untuk ASN itu kan sekarang ada hak untuk 20 JP untuk PNS-nya ya setiap tahun. Dan itu akan di kami itu juga berpengaruh terhadap penerimaan tunjangan kinerja kami. Jadi setiap pegawai itu harus berusaha untuk bisa secara mandiri ataupun difasilitasi oleh pusat pengembangan kompetensi kami untuk bisa mendapatkan 20 jam pelajarannya itu. Jadi akhirnya setiap orang itu berlomba-lomba untuk oke, kita kalau nggak dapat dari kita cari sendiri, memanfaatkan media-media pembelajaran online yang tidak berbayar gitu kan. Dan ada juga di yang juga kesempatan untuk kita ada kali ya. Monggo silakan Mbak Kalista. Baik, mengingat durasinya sudah semakin singkat saja, mungkin kita lanjutkan ke dua pertanyaan terakhir nih. Dari mungkin yang pertama Mas Fajar Riansyah, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, selamat pagi Ibu Hikmah. Sebelumnya perkenalkan, saya Fajar Riansyah. Saya sendiri adalah lulusan Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Malang tahun 2023. Jadi bisa dibilang masih lulusan baru gitu Ibu. Nah, alhamdulillah di tahun ini saya dapat kesempatan untuk bisa lulus CPNS di eh, pusat pelatihan pusat pengembangan dan pelatihan pelatihan dan pengembangan pendidikan di Jakarta Pusat gitu Bu, sebagai PTP gitu. Nah, selain itu saya sendiri juga saat ini masih aktif di berbagai startup pendidikan gitu Bu, di startup pendidikan. Jadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan lebih ke kekhawatiran saya antara nantinya gap generasi yang bakal saya hadapi gitu, karena kebetulan memang saya kan dari generasi Z gitu ya, dari Gen Z yang memang sudah terbiasa menggunakan teknologi gitu ya. Jadi sangat sudah terbiasa gitu menggunakan LMS, terus menggunakan berbagai macam-macam tools yang emang mempermudah kita untuk belajar gitu ya, dan itu sudah sangat terbiasa gitu ya, karena memang dari generasi kami sudah sangat sering menggunakan hal-hal itu gitu, seperti itu Bu. Nah, terus di sini juga yang Ibu tadi paparkan adalah peran PTP yang pertama itu memberikan layanan pelatihan berbasis teknologi dan e-learning gitu, dan juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelatihan gitu, yang artinya memang ini kan dari yang peran PTP ini harus bisa membuat pelatihan atau pengembangan yang berbasis teknologi gitu ya, namun bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas seperti itu. Jadi mungkin saya ingin bertanya atau minta saran gitu ya, bagaimana dari saya sendiri yang nantinya bakal masuk dan masih mungkin bakal menghadapi antara gap gap generasi itu, bagaimana saya harus menanggapinya gitu ya. Apakah saya harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada, atau saya membawa hal baru yang nantinya membawa perubahan untuk teman-teman Bapak Ibu generasi yang sudah ada sebelumnya, seperti itu Ibu. Oke, baik Mas Fajar. Menarik nih. Saya termasuk generasi yang
Itu Mas Fajar. Generasi yang ya kemampuan teknologinya di bawah generasi Gen Z ya. Tapi apapun itu gitu kan, di sinilah dituntut soft skill ya Mas Fajar ya. Jadi di samping kemampuan kita di sisi keahlian, oke, misalnya ini juga benar sedang saya alami juga ketika kami yang generasi baby boomer ketemu dengan teman-teman yang Gen Z. Oke, kita sama-sama belajar. Kalau saya prinsipnya kita sama-sama belajar aja, kita sama-sama saling menyesuaikan. Mungkin di sini untuk teman-teman yang Gen Z, tanpa bermaksud apa-apa, mungkin saya cuma mau menyampaikan ketika kita berada di sebuah sistem, kita masuk ke dalam sistem yang sudah baku lah ya istilahnya, sebelum kita hadir sudah terbentuk gitu kan. Jadi kita harus pandai menyesuaikan diri, tapi juga tidak harus terbawa dalam yang negatif gitu ya Mas ya. Jadi di sini kan nanti Mas Fajar juga tidak bekerja sendiri, nanti kan Mas Fajar juga akan berkolaborasi dengan, kalau di lembaga diklat itu biasanya dengan para widya iswara. Nah, di situ nanti Mas Fajar bisa berkolaborasi dengan Widya Suara, apa yang mereka akan melakukan proses pembelajaran, ya kan? Nah, di situ Mas Fajar bisa melihat, oke, ketika akan menyelenggarakan pelatihan ini, tren pesertanya itu seperti apa, ya kan? Tren calon pesertanya itu seperti apa, terus tuntutan hasil dari pembelajaran yang akan dilaksanakan itu seperti apa, nanti akan tergambar gitu kan, akan tergambar bahwa oke, yang dibutuhkan adalah ini gitu kan, dibutuhkan ini. Lalu diskusilah dengan teman-teman lain, dengan para widya suara untuk bagaimana, dan tawarkan apa yang Mas Fajar punya gitu kan. Oke, gimana kalau seandainya ini dikembangkan dengan metode seperti ini, kayaknya akan lebih menarik dan lebih lebih akan banyak orang yang tertarik untuk mengikuti pelatihan ini dan akan terus berkembang ke depannya. Karena kan nanti ada tuntutannya ketika sebuah program pembelajaran itu sudah dibuat gitu kan. Ya, dan itu nanti akan ada proses misalnya akreditasi, itu kan perlu untuk terus dikembangkan. Oke, materi ini masih cukup relevan untuk digunakan saat ini ya kan, tapi seiring berjalannya waktu kan nanti akan ada perkembangan tuh, akan materinya apa makin meluas atau makin menyempit atau kedalamannya. Oke, dibutuhkan materi lebih mendalam terkait ini gitu kan. Jadi nanti tetap lakukan kolaborasi nanti. Kalau di lembaga diklat itu sekarang justru dengan makin banyaknya jabatan fungsional, peluang untuk melakukan diskusi dan sharing itu makin luas ya. Karena di situ selain ada widya iswara, ada pengembang teknologi pembelajaran, ada juga nanti analis pengembangan kompetensi yang akan memotret kemampuan SDM yang ada di instansi itu seperti apa. Jadi nggak usah khawatir Mas Fajar, pokoknya peluang untuk berkolaborasi itu akan semakin luas, dan tularkan kemampuan menggunakan teknologinya itu dengan baik dan dengan mungkin cara yang bijaksana gitu ya, karena memang agak sulit untuk menyesuaikan perbedaan antar generasi ya kan, selalu akan ada masih muda gimana sih gitu kan. Nah, itu hal yang biasa. Pokoknya intinya kita tetap berjalan dalam koridor yang pas gitu kan, dengan soft skill yang kita akan nanti banyak berhadapan. Kalau di dunia kerja itu lebih ke banyak menggunakan soft skill kita untuk bagaimana berkomunikasi secara baik dan tetap sopan, tapi maksud kita tetap tersampaikan dengan baik. Mungkin itu ya Mas Fajar. Baik, Ibu. Semangat, Terima kasih banyak Ibu. banyak peluang dan
kedepannya kami membutuhkan generasi yang em, generasi muda yang potensial dan mampu untuk berkembang. Semangat berkolaborasi lah intinya. Oke, baik, makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga jawabannya. Selanjutnya kita langsung saja kepada dua pertanyaan terakhir yang dari chat. Yang pertama dari SCC. Permisi Bu, mau tanya. Mohon izin saya bacakan ya Bu Hikmah. Oke. Ya, sesuai dengan judul meningkatkan sumber daya manusia di birokrasi, saya bertanya dari selama Ibu menjabat di DPR RI, kendala apa saja sih Bu di kurikulum Merdeka Belajar ini dan kenapa dalam waktu yang akan datang dan muncul kurikulum baru sebagai penyesuaian dari kondisi pendidikan di Indonesia ini yaitu deep learning. Dan seperti apa keadaan dari pendidikan di Indonesia ini mungkin dari keadaan tenaga pendidik atau kondisi di faktor-faktor lainnya. Silakan Bu Hikmah. Agak berat nih ya pertanyaannya. Karena ini biasanya pertanyaannya untuk Komisi 10 ini. Eh, Baik, mungkin saya coba jawab sesuai dengan kapasitas saya ya Bu ya. Ibu apa siapa nih? Saya nggak paham nih. Oke. Jadi kalau untuk terkait dengan kebijakan eh, pergeseran dari kurikulum Merdeka ke deep learning ya. Mungkin kalau ini kan biasanya didasarkan pada hasil evaluasi ya. Kajian dan evaluasi sebelumnya pasti udah ada beberapa hal mungkin yang perlu lebih ditingkatkan lagi melalui menganggapnya kita Mohon maaf, Bu Hikmah, apakah masih ada dalam Zoom? Saya ucapkan mohon maaf kepada rekan-rekan karena terkendala jaringan dari narasumber. Mohon untuk ditunggu sebentar ya. maaf terputus ya tadi. Selamat datang, Bu Hikmah, apa sudah ada kembali? Oke, lanjut ya. Ya, silakan dilanjutkan, Ibu. Halo, Halo, apakah suara saya Mbak. jelas? Iya, iya, iya. Terdengar Mbak. Izin, saya kedengaran ya Mbak ya? Terdengar jelas, Bu. Oke, jadi oke, oke baik. Jadi tadi sempat terputus. Baik saya lanjutkan dengan perubahan atau kebijakan baru terkait pendidikan. Kita berpikir bahwa ini adalah hasil evaluasi dan untuk kebaikan dan perkembangan dunia pendidikan kita selanjutnya. Jadi kita ikuti saja hal-hal yang menjadi kebijakan. Itu saja sih kalau dari saya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin dua pertanyaan terakhir akan digabung saja gitu ya, dari Mbak Risa dan juga Ibu Neti Sulatri. Jadi pertanyaannya itu, apa struggle atau hambatan nih yang sempat Bu Hikmah alami ketika pertama terjun ke dunia birokrasi, dan juga bagaimana caranya Bu Hikmah menghadapi hal tersebut. Terus kalian saja untuk prinsipnya agar selalu mengembangkan diri untuk pengembangan teknologi, karena ilmu yang kita dapat itu biar nggak sia-sia gitu. Mungkin
bisa dijawab. Oke, baik. Kalau struggle atau hambatan, ya ada banyak hal sih ya, terutama mungkin saya sih menganggapnya itu sebuah proses ya, sebuah proses yang mungkin ya memang bagian dari perjalanan kita ketika kita memilih untuk berada di birokrasi. Memang kadang-kadang kita berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya apa ya? Ya, banyak-banyak hal yang ketika mungkin ide kita tidak sesuai dengan aturan yang ada, itu kan sesuai dengan aturan yang ada. Ya kita harus mengikuti, karena di birokrasi memang kita tidak bisa selincah ketika kita berada di private sector ya. Jadi tetap kita harus mengikuti pakem-pakem yang ada, aturan-aturan yang ada. Ketika kita terjun di birokrasi, memang banyak sekali aturan-aturan yang harus kita jadikan pedoman ketika akan melakukan segala sesuatunya. Intinya ya kita ikuti saja, aturan yang ada dengan tidak menjadikan kreativitas. Ya kita terus belajar menempatkan diri, menyesuaikan diri, tapi tetap terus kalau saya berprinsip bahwa situasi dan siapapun orang yang kita hadapi itu adalah wahana tempat kita untuk melakukan proses belajar untuk menjadi terus berkembang dan bisa bertahan di berbagai situasi yang ada, karena kan ini situasinya makin kesini kan makin tidak pasti gitu kan. Nah itu kayaknya perlu kita tetap terus semangat, dan karena kita jujur orang-orang yang berkecimpung dan berlatar belakang di dunia pendidikan, kayaknya kita harus bisa menunjukkan diri bahwa orang-orang yang berkecimpung dan lahir dari dunia pendidikan itu punya kelebihan, bahwa kita harus bisa tetap bertahan dalam kondisi dan situasi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Itu aja sih intinya, tetap semangat, tetap mengembangkan diri, tetap belajar dan membangun kolaborasi dengan siapa saja. Mungkin itu kali ya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Ibu Hikmah. Mungkin dari beberapa pertanyaan tadi dari Mbak Neti, Mbak Salwa, Mas Fazar, MSS, dan Mbak Risa, kemudian jawaban juga dari Ibu Hikmah, dapat kita simpulkan ya, rekan-rekan, kalau materi ini itu banyak menyoroti tentang peran jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran atau PTP tadi dalam meningkatkan kompetensi SDM di lingkungan birokrasi tentunya. Dan hal tersebut dilakukan melalui analisis, perancangan, produksi, dan juga implementasi pengendalian dan juga evaluasi teknologi pembelajaran. Di antaranya juga tadi sudah disebutkan manfaat, tantangan, dan juga beberapa solusi sekaligus kata-kata motivasi dari Ibu Hikmah gitu ya. Nah, karena rasa penasarannya juga sudah terjawab ya dari rekan-rekan sekalian, sampailah kita di penghujung acara. Namun sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan mengenai syarat untuk mendapatkan sertifikat, supaya rekan-rekan wajib mempublikasikan insight terbaik dari webinar ini melalui Instastory dengan menandai beberapa akun berikut, yaitu @imatepsi, @techcareerlab, @teknologipendidikan.or.id, dan @hikmah4857. Kemudian untuk link presensi nantinya akan dikirimkan kepada grup WhatsApp. Untuk itu saya himbau kepada para peserta untuk men-screenshot atau mengabadikan bukti kehadiran, mungkin dari screenshot maupun selfie, supaya nantinya dilampirkan pada Google Form presensi. Nah, selanjutnya yakni dokumentasi, yang kami harapkan seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera dan bersiap untuk melakukan dokumentasi. Kepada yang bertugas, dipersilahkan.